Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mungkin sering banget menemukan banyak sekali berita hoax yang ada di media sosial. Mau itu berbentuk konten, komentar, ataupun narasi-narasi yang ada di media sosial. Tapi tahu nggak sih, gimana kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi fenomena yang ada tersebut? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya, artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling terbaik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab. Siapa ulul albab? Orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya ayat ini menggambarkan karakter ulul albab, yaitu orang yang berakal, yaitu orang yang tidak gegabah dalam menerima informasi. Mereka mendengarkan banyak sekali pendapat, tapi tidak semua langsung dipercaya. Informasinya ditimbang, lalu diuji dan dipilih yang paling benar dan yang paling bermanfaat. Kalau kita tarik ke dalam konteks komunikasi saat ini, ayat ini mungkin memberikan standar baku tentang literasi informasi, bahwa seorang muslim itu bukan hanya sekedar penerima pesan, tetapi juga sekaligus sebagai penyaring daripada pesan tersebut. Kita diajarkan untuk tidak bersikap reaktif tetapi bersikap selektif. Tidak cepat percaya pada apa yang viral, tetapi menguji mana yang ahsan, yaitu mana yang paling tepat, paling kuat argumennya dan paling kecil mudharatnya. Dan ayat ini pun sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Hari ini kita hidup dalam banjir informasi, ada hoax, potongan video yang dipelintir, judul yang memancing emosi, dan juga budaya share tanpa membaca sebelumnya. Nah, Quran Surat Az-Zumar ayat 18 tadi ini mengingatkan bahwasanya kualitas pikiran dan sikap kita sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang kita pilih. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Sikap yang seharusnya diambil adalah menjaga diri agar tidak mudah terprovokasi, tidak menjadi amplifikasi terhadap isu, dan juga memastikan bahwasanya apapun yang kita sebarkan minimal membawa manfaat, bukan mudarat. Dan inilah etika bermedia yang Qur'ani. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 15, yang mana ayat ini turun ketika peristiwa kasus besar hadis ifk terhadap Aisyah radhiyallahu anha, sebuah hoax yang paling berbahaya di masa Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ya, artinya ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal itu dalam pandangan Allah adalah masalah yang besar. Imam Al-Qurtubi menyebut ayat ini sebagai peringatan keras bagi siapapun yang berbicara tanpa ilmu. Ayat ini menjelaskan bahwasannya menyebarkan informasi tanpa bukti bukan hanya kesalahan sosial, tetapi dosa besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat ini sangat relevan tentunya dengan budaya bermedia sosial hari ini, yang mana forward tanpa verifikasi, menyebarkan isu rumor karena suka atau benci kepada tokoh tertentu, ikut-ikutan komentar tanpa data, hingga memviralkan potongan video tanpa konteksnya. Semua ini persis sekali dengan perilaku yang disebut dalam Quran Surat An-Nur ayat 15 tadi. Ayat ini memiliki pesan bahwasanya seorang muslim harus sadar bahwa setiap kata, tulisan, dan juga postingan adalah tanggung jawab. Yang kita anggap cuma share, dalam pandangan Allah bisa menjadi sesuatu yang besar akibatnya. Maka standar etika komunikasi bagi seorang muslim adalah tahan lisan, tahan jari, dan pastikan bahwasanya apa yang kita sebarkan tidak menzalimi siapapun.
Dari kedua ayat ini terlihat bahwasanya Al-Quran membangun dua fondasi yang sangat besar dalam etika berkomunikasi. Pertama, kecerdasan dalam menerima informasi bahwa tidak semuanya perlu dipercaya. Lalu yang kedua, ketakwaan dalam menyebarkan informasi, yang mana bahwasanya tidak boleh semuanya disampaikan. Kita harus pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua hal ini sangat penting sekali dalam dunia digital, di mana seorang dai, komunikator, ataupun siapapun yang punya akses ke media sosial harus sadar bahwa konten yang ia sebarkan bukan hanya followers atau engagement saja, tetapi juga soal amanah dan integritas. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa media sosial hari ini bukan sekedar ruang hiburan saja, tetapi juga sebagai ruang pertanggungjawaban moral. Kita bisa menjadikannya sebagai ladang kebaikan ataupun juga bisa sebaliknya sumber kerusakan. Dan Allah sudah memberikan pedoman agar kita memilih jalan yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.